Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada Minggu pagi hari ini. Sebelum pelayan firman memasuki ruangan, kita akan memuji Tuhan, oh hari istirahat. Masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bacaan sinodal Gereja Kristen Pasundan hari ini mengajak kita membaca bagian dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Mari berdoa. Tuhan, sumber segala inspirasi, sumber segala firman dan kebenaran, urapi kami dengan Roh Kudus saat ini, supaya menjadi sempurna kesempatan kami mendengarkan sabda Tuhan, supaya kami mendengarnya dengan telinga, dengan hati, dan mewujudkannya dalam hidup kami. Kami menantikan sabda-Mu ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Amin. Saya bacakan bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah
serta yang memeliharanya di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kurang lebih 75 tahun yang lalu, hari ini, tepatnya 1 hari menjelang proklamasi kemerdekaan negara kita oleh Insinyur Soekarno dan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Mari kita membayangkan, saudara-saudaraku, apa yang menjadi keprihatinan banyak orang, apa yang menjadi keprihatinan masyarakat, apa yang menjadi keprihatinan para pemimpin, para pemuda saat itu. Mereka yang memiliki rasa tanggung jawab akan kehidupan di sekitar mereka yang nyata, memiliki keprihatinan berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang makin terpuruk pada waktu itu. Hidup serba sulit, sandang pangan, papan, dan keamanan sangat minim akibat penjajahan Jepang pada waktu itu yang menguras habis sumber daya dari negeri ini yang dipakai untuk keperluan perang, keperluan ekspansi mereka yang ingin menguasai Asia Timur Raya katanya. Rakyat menderita, kelaparan, tertindas. Itulah keprihatinan yang ada, yang tak bisa disangkal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita membayangkan di tengah-tengah keprihatinan yang seperti ini, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan. Saya kira tak susah untuk membayangkan merdeka. Itulah yang diinginkan, diharapkan, menjadi kerinduan setiap orang pada waktu itu, bebas dari penjajahan, hidup tidak diatur lagi oleh bangsa lain, oleh orang lain. Merdeka adalah proklamasi, merdeka adalah pernyataan, merdeka adalah pengumuman, pengumuman kepada semua bangsa, pada semua negara, pengumuman kepada semua makhluk bahwa kami merdeka. Merdeka adalah ajakan kepada seluruh masyarakat saat itu untuk menyadari bahwa hak kita adalah merdeka. Hak kita adalah menentukan nasib kita sendiri. Ajakan untuk mempertahankannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah proklamasi itu semacam permintaan? Paling tidak Bapak Ibu Saudara, kalau mau dikatakan betul, permintaan kepada penjajah untuk segera mengalihkan kekuasaan. Oke. Tapi yang jelas bukan permintaan kepada para penjajah itu untuk memberikan kemerdekaan, itu suatu yang tidak mungkin, suatu yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, orang-orang atau masyarakat Indonesia yang mengumumkan dan semua pihak yang setuju dengan proklamasi itu adalah orang-orang yang bertuhan, yang mengakui kekuasaan Tuhan. Jadi artinya bisa dikatakan juga bahwa dalam kacamata itu, merdeka atau proklamasi adalah permintaan. Permintaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa juga dilihat dari sisi itu. Kita membayangkan Bapak Ibu Saudara, kita meminta kemerdekaan pada waktu itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, betulkah kalian mau merdeka? Gak mungkin. Tapi kami mau minta merdeka. Kata Tuhan, merdeka itu hanya untuk mereka yang sungguh-sungguh mau merdeka. Merdeka itu hanya akan diberikan kepada mereka yang mau memperjuangkannya. Merdeka itu hanya akan diberikan kepada mereka yang sedia mengisi kemerdekaan itu dengan baik. Merdeka itu
hanya akan diberikan kepada mereka yang mau bersatu, mereka yang mau bekerja sama, yang sedia untuk saling menolong dan membantu. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, oleh karena itu dalam segala ketidakmungkinan, dalam segala kesulitan, dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan, proklamasi itu diumumkan. Walaupun hanya ada golok dan bambu runcing, mereka terus berjuang. Karena mereka mendengar suara Allah. Merdeka hanya akan diberikan kepada mereka yang mau berjuang dan berkorban. Saudara-saudaraku, ujian demi ujian dihadapi. Pengorbanan, berbagai pengorbanan diberikan. Semangat pantang menyerah. Kesediaan untuk memberi yang terbaik sampai ujung batas kemampuan. Dan akhirnya Tuhan tersenyum. Dan akhirnya Tuhan mengangguk. Dunia mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membaca bagian Alkitab pada saat ini tentang seorang ibu. Yesus pada waktu itu berada di luar Israel. Ia sedang berada di daerah Syria, Sidon, Tirus. Namun suara tentang perihal tentang kebaikan Yesus, mujizat-mujizat Yesus sudah terdengar sampai ke luar negeri, sampai ke Sidon, Tirus. Datanglah seorang ibu bersujud memohon kepada Yesus. Tuhan, tolonglah aku, tolonglah kami. Anakku sakit, dia kerasukan, dia menderita, dia membanting-banting tubuhnya sendiri. Saya tidak berdaya, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Tuhan, tolonglah saya. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya untuk domba-domba Israel. Artinya berkatku hanya untuk bangsa Israel, Ibu. Maaf, sorry ya. Engkau orang asing, Ibu. Engkau tak layak. Engkau bukan bagian dari kami, Ibu. Tuhan, tolonglah aku, kata si ibu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menjawab, hai ibu, tidak patut mengambil roti yang disediakan, yang disiapkan untuk anak-anak, lalu melemparkannya kepada anjing. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bukannya marah, bukannya pergi si ibu ini. Ia menjawab Yesus, benar Tuhan. Benar Tuhan. Tapi anjing itu boleh kan makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku, lalu Yesus berkata pada saat itu, hei ibu, besar imanmu dan jadilah apa yang kau kehendaki. Dan sembuhlah anaknya. Singkatnya begitu Bapak Ibu Saudara cerita kita yang kita baca pada saat ini. Ibu ini terpojok tapi tak putus asa. Ibu ini menghadapi kemustahilan tapi ia terus berjuang. Ibu ini menghadapi tantangan tapi ia menampilkan diri sebagai pribadi yang gigih, yang terus berusaha. Tengoklah ibu ini sekali lagi, bayangkanlah Bapak Ibu Saudara, seorang ibu yang bersedia mengorbankan apapun untuk sesuatu yang mulia, apapun yang ada pada dirinya. Cek orang Sunda, beak dengkak ya ibu teh. Berusaha sampai batas ujung kesanggupannya. Tidak boleh mendapat roti, remah-remahnya juga cukup, kata si ibu. Teu kedasa piring, teu kedasa boboko, teu kedasa dingkul, remehna oge cekap. Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ia yakin, sungguh yakin bahwa Tuhan itu maha kuasa. Demikian besar kuasanya sehingga sedikit pun dari kuasa Tuhan itu sudah lebih dari cukup bagi dia. Dan inilah iman Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Padahal kita kalau minta kepada Tuhan membayangkan permohonan kita kepada Tuhan bagaimana minta yang banyak ya. Minta yang besar ya. Minta yang hebat ya Bapak Ibu Saudara, ini kritikan bagi kita. Sedikit aja yang diberikan Tuhan itu. Kuasa Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa besar usaha dan perjuangan dari si ibu ini menggambarkan seberapa besar cinta kasih ibu ini kepada anak. Seberapa besar pengorbanan yang diberikan oleh seseorang, sesungguhnya itu menunjukkan seberapa besar cinta kasih dari orang yang berkorban itu. Dia adalah pejuang yang tangguh. Dan ini baik menjadi cermin bagi kita sekalian untuk meneliti ulang dan melihat ulang seberapa besar ketangguhan kita menghadapi kesulitan. Saudara dalam Tuhan, dia adalah pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, pahlawan bagi anaknya. Dia adalah pahlawan bagi dirinya sendiri. Menjadikan dia hebat, menjadikan dia berkat, menjadikan dia teladan. Dan kita diajak untuk menyadari diri kita. Menimba semangat juang dari ibu dalam cerita saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk yang namanya cita-cita yang baik dan yang mulia. Ditanya kepada kita seberapa sungguh-sungguh kita sudah memperjuangkannya. Untuk yang namanya sesuatu yang baik dan mulia. Seberapa banyak yang sudah kita sediakan. Semangat, tenaga, pikiran, dan daya upaya. Cerita ini menohok kita. Mengkritik kita. Seberapa banyak yang sudah kita rela korbankan. Untuk sesuatu yang mulia. Untuk sesuatu yang baik. Untuk yang sudah kita tetapkan berharga. Betulkah apa yang kita lakukan sudah sampai kepada ujung batas kemampuan kita? Saudara-saudara dalam Tuhan, pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang penting bagi setiap orang yang berada dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah berbagai krisis, di tengah-tengah berbagai pergumulan, di tengah-tengah berbagai kesulitan. Saya mendapatkan sebuah kiriman WhatsApp. Ada baiknya juga kita lihat bersama ya. Silakan Pak Wawan. मम्मा और बढ़ दो कटा बच्चा चल चल कट देगा बच्चा अंदर जो भी रिक्सी सेटी है यो देखो बकार हो गया पूरा टी तो निकलते नहीं, ये निकलते नहीं देख ले हट हट ले
फाटा अदर खड़ा Udah nurag pura ada. नहीं नहीं निकल चलो kita. चलो kita. ला जा चलो 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 आ जा चलो जाओ. ला और निकलो चलो kembali. Pada थोड़ा खड़ा उठे चाहे रे बाकी बस बस अरे साथ बिठा देता हूँ मम्मा. Saudara-saudaraku, mungkin induk anjing ini sedang mencari makan lalu terjadi longsor ya, bencana. Dan ia tahu anak-anaknya terkurung jauh di dalam bebatuan. Tapi firasatnya mengatakan anak-anaknya masih hidup. Tapi apa mau dikata, kemana dia, dengan cara apa dia berhadapan dengan keterbatasan. Tapi ia tetap berharap untuk datang penolong. Saudara-saudaraku, dalam Tuhan, induk anjing ini adalah pahlawan bagi anak-anaknya. Ada sukacita yang besar bagi setiap orang yang sedia dan terus berharap sambil berusaha. Saudaraku, para pahlawan pejuang kemerdekaan menjadi contoh dan teladan. Ada inspirasi yang mereka bawa, inspirasi yang berharga dari apa yang mereka terus lakukan dan sudah lakukan. Dalam kondisi tidak mungkin dan sulit, dalam segala kemustahilan sekalipun selalu ada yang layak untuk dilakukan, untuk dikorbankan bagi yang namanya kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu mulia. Mari kita daftarkan Bapak Ibu Saudara, apa-apa saja yang menurut kita mulia dalam kehidupan konkret sehari-hari dalam hidup ini. Sejauh mana kita tanya diri kita sendiri, usaha kita, upaya kita, perjuangan kita, kerelaan berkorban dari diri kita berkaitan dengan daftar yang mulia-mulia tadi. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, selalu ada harapan. Karena itu berjuanglah dan berikanlah yang terbaik. Berikanlah yang terbaik bagi anakmu, bagi orang tuamu, bagi jemaatmu. Berikanlah yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Allah mengetahui perjuanganmu. Allah sungguh mengetahui pengorbananmu. Yakinlah semua yang baik yang engkau berikan itu, yang engkau sediakan dan engkau korbankan itu tidak sia-sia. Saudaraku pahlawan, artinya apa ya?
dalam rangka renungan ini. Di tengah segala ketidakmungkinan, dia terus berjuang. Ibu, anjing dalam tayangan tadi adalah pahlawan bagi anak-anaknya. Dan kita dipanggil menjadi pahlawan. Pahlawan-pahlawan zaman ini, masa ini, di tempat di mana kita berada pada saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karna Sobahi, Bupati Majalengka, sehubungan dengan semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Majalengka, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Majalengka untuk terus meningkatkan protokol kesehatan COVID-19 dengan pertama memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Semuanya akan menjadi sukses
dan terkendali COVID di Majalengka, manakala masyarakat bersama-sama bergotong royong, ikut serta membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Majalengka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kekuatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.